Saya Akbar Rahmatullah dari Jurnalistik 4C akan menjawab pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 itu, mengapa kita perlu mempelajari mata kuliah etika dan filsafat komunikasi? Karena dalam mempelajari etika dan filsafat komunikasi, 1. Kita mempunyai cara berpikir yang cermat, tidak kenal lelah dalam mengembang ilmu pengetahuan. Yang kedua itu, agar kita berperilaku atau beretika yang baik dalam berkomunikasi. Yang ketiga, melatih kebijaksanaan dalam memandang persoalan-persoalan komunikasi. Dan yang keempat, untuk menjelaskan keberadaan manusia di dalam mengembangkan ilmu komunikasi. Yang kedua itu, apa yang dimaksud dengan filsafat, etika, dan filsafat komunikasi? Filsafat adalah ilmu yang berusaha mengungkapkan kebenaran dengan menggunakan kemampuan akal manusia semaksimal mungkin sehingga bisa memecahkan berbagai soal di alam semesta secara universal dan menyeluruh. Selanjutnya itu ada etika, adalah ilmu atau pedoman tentang perilaku baik dan buruk, sehingga ilmu etika adalah disiplin yang mempelajari nilai-nilai alasan-alasan pembenarannya. Filsafat komunikasi adalah kegiatan berpikir dan mengkaji secara lebih mendalam, cermat, kritis terhadap proses komunikasi. Yang ketiga, materi apa saja yang telah saudara bahas dalam mata kuliah ini? Yang pertama itu ada studi tentang filsafat, landasan pemikiran filsafat komunikasi, filsafat dalam Islam, metateoria komunikasi dan etika, kebenaran dalam ilmu komunikasi, konsep hubungan antar manusia dan komunikasi, komunikasi dalam perspektif strukturalisme dan poststrukturalisme, manusia antara kebebasan dan tanggung jawab, paradigma positivis dan konstruktivisme, teori pengalaman dan interpretasi, paradigma kritis dalam ilmu komunikasi, dan tanggung jawab etis dan nilai dalam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audikania Ramadan dari Jurnalistik 4C. Saya akan menjawab soal nomor 4. Apa saja indikator yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah etika dan filsafat komunikasi? Yang pertama, kemampuan memahami etika dan filsafat komunikasi. Yang kedua, kemampuan memahami asumsi utama etika dan filsafat komunikasi yang menentukan konstruksi pengembangan ilmu komunikasi dalam tataran praktis. Yang ketiga, kemampuan memahami perspektif ilmu komunikasi dan kajian kritikal serta memiliki wawasan pemikiran terbuka. Yang keempat, mengetahui dan memahami kajian-kajian dasar etika dan filsafat komunikasi serta landasan keilmuan sebagai kekuatan fikir, etika, dan tindakan praktis bagi mahasiswa dalam penciptaan pengembangan keilmuannya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5. Dari materi atau tema tersebut ada beberapa tema yang terkait langsung dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita praktikkan. Apa saja? Berdasarkan materi yang ada, tentu saja semua sangat penting untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya konsep hubungan antar manusia dalam komunikasi, karena kita mempelajari tentang hubungan manusia dalam berkomunikasi yang mana sangat bisa diaplikasikan dalam kegiatan harian. Selain itu juga manusia di antara tanggung jawab dan kebebasan. Materi ini merupakan materi yang tidak bisa dipisahkan penggunaannya dalam keseharian, karena tanggung jawab dan kebebasan itu sendiri diaplikasikan tiap harinya. Kedua materi ini merupakan materi yang paling berkaitan langsung dengan praktik kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Dalam pembuatan karya ilmiah, misalnya pembuatan skripsi, ada beberapa paradigma komunikasi yang dijadikan sebagai rujukan teori. Sebutkan apa saja. Yang pertama ada paradigma positivisme, yang kedua ada paradigma interpretif, yang ketiga ada paradigma kritis. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Runisa akan menjawab pertanyaan nomor 7. Tanggung jawab ini mempunyai jenis-jenis seperti tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, dan terhadap Tuhan. Untuk pertanggungjawaban atas kebebasan inilah yang menghubungkan bentuk komunikasi kita terhadap diri sendiri, masyarakat, dan Tuhan itu. Dan menurut teori etika filsafat komunikasi, jika seseorang melakukan tindakan bebas dari aturan, standar, maupun norma yang berlaku, maka individu yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tindakan bebas yang sudah ia lakukan. Inilah bentuk pertanggungjawaban atas kebebasan dalam komunikasi. Untuk nomor 8, hal penting yang harus kita punyai dalam menggunakan jejaring sosial yaitu etika dalam berkomunikasi. Kita harus menghindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Kita juga harus meng-cross check ulang kebenaran berita. Kita juga harus menghargai hasil karya orang lain dan jangan terlalu mengumbar informasi milik pribadi Anda sendiri.